Abashiru atakumul yusr lan yagliba usrun yusraini. Berikan kabar gembira, telah datang untuk kalian kemudahan, karena sesungguhnya satu kesulitan itu tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Jadi perkataan Nabi SAW ini, para jemaah sekalian, muncul dalam konteks ketika kaum muslimin pada saat itu sering diejek-ejek oleh orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik sering menghina kaum muslimin pada saat itu sebagai umat yang terbelakang, umat yang melarat. Maka kemudian Nabi SAW memberikan tahjir, memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada kaum muslimin, tidak usah bersedih. Sesungguhnya kesulitan pada hari ini akan diganti oleh Allah dengan kemudahan yang lebih banyak di masa yang akan datang. Makanya dalam salah satu ayat dalam Al-Quran bisa kita lihat dalam surah Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 36, Allah mengatakan innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang ajram, orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang kriminal itu adalah orang-orang yang suka menertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau lewat orang beriman di hadapan mereka, maka orang-orang musyrik itu akan saling mengedipkan mata. Iki artinya apa, Pak? Maringi kode. Nah, jadi mengedipkan mata itu untuk menyindir. Contoh ini, Bro. Liwat wong Islam. Wong Islam itu melarat. Wong Islam itu gak iso sugih. Wong Islam itu uripe susah. Ini yang disampaikan oleh orang-orang musyrik. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu faqihin. Ketika mereka kembali ke keluarga mereka masing-masing, maka orang-orang musyrik itu akan menceritakan apa yang mereka temui di jalan-jalan tadi. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan orang-orang musyrik itu, Pak, ketika melihat orang-orang beriman, mereka mengatakan orang beriman itu adalah orang-orang yang tersesat. Wa ma ursilu alaihim hafidin. Padahal kata Allah, kami tidak mengutus mereka orang-orang musyrik supaya mereka menjadi penjaganya orang-orang beriman. Kemudian kata Allah, fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhaku. Maka sekarang pada hari ini kata Allah, ketika nanti di akhirat gantian orang-orang mukmin yang akan menertawakan orang-orang kafir. Alal araiki yang burun. Orang-orang mukmin mereka sambil duduk, mereka sambil melihat orang-orang kafir itu disiksa di atas dipan-dipan mereka, dan mereka mengatakan hal suwibal kufaru maka yaf'al. Bukankah orang-orang kafir itu akan dibalas oleh Allah dengan apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Jadi ini berkaitan dengan sabab nuzul atau sebab turunnya dari surah Al-Insyirah. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat yang pertama Allah mengatakan alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Nah, dalam salah satu kitab tafsir disebutkan al-murad bidzalika syarhu sadrihi lailatal isra kama rawahu at-Tirmidzi an Malik bin Sa'sa'ah. Dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Malik bin Sa'sa'ah, yang disebutkan oleh Allah pada ayat yang pertama ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada malam Isra, yaitu peristiwa pembelahan dada Nabi SAW. Walaupun ini kalau kita pahami secara langsung, Pak, mungkin kita akan bingung. Nah, yang dimaksud di sini adalah peristiwa itu kalau secara penanggalan atau secara hari, secara waktu bertepatan dengan peristiwa malam Isra. Walaupun peristiwa ini terjadi ketika Nabi SAW masih kecil. Oke. Jadi peristiwa pembelahan dadanya Nabi SAW
yang sering kita dengar itu Nabi SAW masih kecil. Makanya peristiwa ini dibantah oleh orang-orang orientalis, Pak. Orang-orang orientalis mengatakan riwayat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena bagaimana mungkin ada anak yang berusia 2 tahun kemudian dia mendapatkan satu peristiwa yang menakjubkan, lalu dia menceritakan peristiwa itu dan itu dipercaya oleh orang-orang dewasa. Ini kritik yang dilontarkan oleh orang-orang orientalis. Orientalis ini mustasyrikin, Pak. Jadi orang-orang barat yang mereka itu memang sengaja mempelajari Islam, tapi tujuannya untuk mencari kelemahannya Islam. Orang-orang orientalis mengatakan demikian. Jadi tidak bisa kita jadikan riwayat ini sebagai dalil bahwasanya Nabi SAW benar-benar dibelah dadanya oleh malaikat. Karena pada saat itu beliau masih sangat kecil. Dan mungkin bisa saja apa yang disampaikan oleh anak kecil itu merupakan suatu kebohongan. Maka untuk mengcounter atau membalas kritikan yang disampaikan oleh orang-orang orientalis ini, kemudian disebutkan oleh para ulama bahwa peristiwa pembelahan dadanya Nabi SAW itu terjadi ketika beliau berada di akhir usia 4 tahun. Jadi menjelang usia 5 tahun itu, Pak, itu disitulah terjadi peristiwa pembelahan dada. Kira-kira kalau anak usia 5 tahun, 4 tahun itu, Pak, kalau dia mendapati ada satu peristiwa yang menakjubkan, kira-kira dia ingat atau tidak? Ingat ya, itu suatu yang melekat di pikirannya, suatu yang melekat di benaknya. Beda kalau 2 tahun. Kalau 2 tahun mungkin sudah lupa, Pak. Sama dengan kita, ketika kita masih kecil, usia 5 tahun, 6 tahun, mungkin banyak di antara kita yang masih ingat apa yang terjadi ketika kita berusia 5 tahun. Maka tidak benar kalau yang disampaikan oleh orang orientalis bahwasanya Nabi dibelah dadanya pada usia 2 tahun. Yang benar usia berapa, Pak? 4 sampai 5 tahun. Dan ini disebutkan dalam satu riwayat dari Imam Ahmad, dari Abu Hurairah. Nabi SAW di sini disebutkan anna Abu Hurairah kana jari'an ala ayyas ala Rasulullah an asya. Abu Hurairah itu, Pak, satu-satunya sahabat yang paling berani menanyakan sesuatu yang tidak berani ditanyakan oleh sahabat yang lain. Jadi jari di sini artinya berani. Beraninya itu tidak ditemukan pada sahabat-sahabat yang lain. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, ma awwalu ma ra'aita min amrin nubuwah. Apa yang kamu lihat pertama kali dari urusan kenabian? Kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW, ya Aba Hurairah, inni fis sahra wa id bi kalamin fawqa ra'si wa idza rajulun yaqulu li rajulin huwa. Jadi Nabi mengatakan pengalaman spiritualnya, dulu aku pernah ketika berada di padang pasir, kemudian aku didatangi oleh 2 laki-laki. Kemudian satu laki-laki mengatakan kepada yang lain, apakah anak ini yang dimaksud oleh Allah? Fastaqbalani biwujuhin lam araha qattun. Kemudian 2 laki-laki ini membaringkan tubuhku, kemudian memiringkan wajahku sehingga aku tidak bisa melihat sama sekali. Wa arwahu lam ajidha min khalqin qattun wa siyabin lam araha ala ahadin qattun fa aqbala ila yamshiyani. Dan aku melihat 2 orang laki-laki ini menggunakan pakaian yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Dan aku mencium bau mereka yang baunya ini belum pernah aku cium sebelumnya. Hatta akhadha kullu wahidin minhuma bi'adadi la ajidu li ahadihima massan faqala ahaduhuma li sahibihi adji'hu fa adja'ani bila qasrin wala hasrin faqala ahaduhuma li sahibihi aflik sadrahu. Kemudian yang satu mengatakan, malaikat yang satu ini mengatakan kepada yang lain, belalah dadanya.
Ya. Jadi mereka memerintahkan untuk dibelah dadanya. Kemudian apa yang dilakukan oleh malaikat itu? Faqala lahu akhrij al-ghilla wal hasada. Keluarkan dari dada laki-laki ini, anak kecil ini, al-ghil wal hasad. Ghil itu sifat iri dan dengki. Inilah yang sering kita baca ketika berdoa, Pak. Rabbana wala taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan dalam hatiku ini ada kedengkian, ada sifat iri kepada orang-orang yang beriman. Fa akhraja syai'an kahai'atil 'alaqah. Kemudian Nabi melihat salah satu dari malaikat ini mengeluarkan seperti segumpal darah. Jadi mereka mengeluarkan seperti sebongkah daging. Adhilir ra'fah warrahmah fa idza massal alladhi akhrajahu shibahal fiddah summa hazza ibahama rijal yumna faqala uqdu wa aslim faraja'tu biha a'du riqqatan 'ala as-saghir wa rahmatan 'ala al-kabir. Maka setelah gumpalan darah yang warnanya hitam itu, Pak, dikeluarkan dari dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian malaikat ini memasukkan ke dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ra'fa wa rahmah, sifat lembut dan sifat kasih sayang. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika peristiwa itu selesai, a'du riqqatan 'ala as-saghir. Aku menjadi orang yang sangat lembut kepada anak kecil, wa rahmatan 'alal kabir, dan aku menjadi orang yang pengasih kepada orang-orang dewasa. Oke. Ini riwayat yang tadi saya maksudkan, yang saya ceritakan, dipermasalahkan oleh orang-orang Oriental. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, para jamaah sekalian, Nabi SAW ketika itu setelah gumpalan daging atau darahnya itu dikeluarkan oleh malaikat, kemudian diletakkan di satu baskom yang terbuat dari emas. Dan baskom itu isinya ada esnya. Sebagian riwayat mengatakan di dalam baskom itu isinya adalah air zam-zam. Kemudian hati Nabi SAW dibersihkan, gumpalan daging itu dibersihkan oleh para malaikat sehingga kemudian menjadi bersih, lalu kemudian dimasukkan kembali kepada dadanya Nabi SAW. Oke. Jadi yang pertama, para jamaah sekalian, yang dimaksud dengan alam nasyrah laka sadrak di sini adalah, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah membersihkan hatimu wahai Muhammad, sudah menghilangkan dari dalam dirimu sifat iri dan juga sifat dengki. Kemudian makna yang kedua yang disampaikan oleh para ulama, bahwasanya yang dimaksud dengan alam nasyrah laka sadrak di sini artinya Allah Subhanahu wa taala mengisi di dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam ilman wa imanan. Ilmu dan juga iman. Karena memang bekal ilmu dan iman ini, Pak, yang membuat orang itu hatinya menjadi lapang. Karena terkadang masalah hidup kita itu sebenarnya ringan, Pak. Masalah hidup kita sebenarnya kecil, tapi karena hati kita ini sedang sempit, hati kita ini sedang susah, sehingga masalah yang kecil itu menjadi terasa besar dan berat. Maka Nabi SAW sebelum beliau diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, disiapkan oleh Allah. Allah tahu bahwasanya beban kenabian itu sangat berat, tidak mungkin bisa dipikul oleh orang biasa. Maka kemudian untuk menyiapkan Nabi SAW, yang pertama kali dilakukan oleh Allah adalah membersihkan hati Nabi SAW dan memberikan persiapan berupa ilmu dan iman. Nah, para jamaah sekalian, masalah melapangkan dada atau melapangkan hati ini juga bisa dikembalikan kepada kita sebagai kaum muslimin. Kenapa? Karena kita sebagai umatnya Nabi, sebagai hambanya Allah itu, Pak, juga butuh dilapangkan dadanya oleh Allah. Karena setidaknya setiap orang Islam itu, Pak, dia akan menghadapi dua hal. Yang pertama adalah aturannya Allah, dan yang kedua
dia harus menghadapi takdirnya Allah. Oke. Apa yang pertama? Aturan, dan yang kedua takdirnya Allah. Ini kalau seorang muslim tidak siap, hatinya itu sempit, hatinya itu kotor, maka dia tidak akan siap untuk berhadapan dengan aturan dan takdirnya Allah. Dan seringkali Allah itu ketika membuat aturan itu seringkali bertolak belakang dengan hawa nafsunya manusia. Kalau hawa nafsu kita ini Pak, pengennya itu tidur sampai jam berapa? Pengennya itu Pak, kalau malam jadi tanggapi jenengan pengen tidur sampai jam pinten. Sak tangi ini kan betul, sak puase. Itu hawa nafsunya manusia. Hawa nafsu manusia mengatakan kalau tidur bangunnya ya semampunya jam 9, jam 6, pokoknya sangat siang. Itu hawa nafsunya manusia. Tapi kalau aturannya Allah enggak. Allah ingin hambanya itu bangun lebih awal. Allah ingin hambanya itu bangun di sepertiga malam. Sehingga kemudian Allah membuat aturan, siapa hamba Allah yang ingin mendapatkan kedudukan yang mulia, maka dia harus melaksanakan sholat tahajud. Dalam satu riwayat, Nabi pernah mengatakan, inna syarafal mu'min qiyamuhu billah. Kemuliaan orang beriman itu Pak, terletak pada sholat tahajudnya. Siapa saja yang bisa melaksanakan sholat tahajud, insya Allah akan diberikan oleh Allah maqamam mahmuda, kedudukan yang mulia. Jadi sebenarnya simpel saja Pak, kalau kita ini hidup ikut aturannya Allah, ingin jadi manusia yang mulia, laksanakan sholat tahajud. Begitu pula hawa nafsu manusia itu ingin kalau makan itu harus sampai kenyang. Tapi aturan Allah mengatakan tidak. Dalam hadis Nabi SAW, badan manusia itu harus dibagi 3. Sulusun li ta'ami, sepertiga untuk makanan. Wa sulusun li syarabi, sepertiga untuk minuman. Wa sulusun li nafsihi, dan sepertiga untuk udara. Jadi kalau kita ini hidup tidak sesuai dengan aturan Allah, kita yang susah. Dan supaya kita bisa hidup sesuai dengan aturannya Allah, kita butuh 2 hal tadi yang Allah masukkan ke dalam diri Nabi Muhammad. Apa yang pertama? Ilmu, dan yang kedua iman. Baik, ini yang berkaitan dengan aturan. Kemudian yang kedua, di dalam menjalani hidup ini Pak, kita pasti akan bertemu dengan takdirnya Allah. Nah sekarang pertanyaannya Pak, takdir yang buruk itu ada atau tidak? Takdir buruk niku wonten apa mboten? Takdir yang buruk itu ada. Ketika Nabi SAW dijelaskan oleh malaikat Jibril tentang iman, apa salah satu ciri iman itu? Al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah percaya dengan takdirnya Allah, baik yang baik maupun yang cuman definisi takdir yang buruk itu yang harus diluruskan Pak. Takdir yang buruk itu bukan berarti Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, enggak. Takdir yang buruk itu artinya takdir yang tidak diharapkan oleh manusia, padahal itu baik untuk manusia. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu benci, sesuatu yang menurutmu itu takdir yang buruk, itu sebenarnya sesuatu yang baik untuk. Jadi takdir buruk, takdir baik, itu sebenarnya persepsinya manusia. Melihat takdir Allah itu kalau enak, maka dia mengatakan ini takdir yang baik. Kalau tidak enak, berarti ini takdir yang. Walaupun bagi Allah sebenarnya semua takdir hambanya itu baik, tidak ada takdir yang buruk. Makanya Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan bagi urusan orang beriman. Inna amrohu kullahu khair, semua urusan orang beriman itu seluruhnya baik. Takdir orang beriman itu sebenarnya seluruhnya baik. In asobahu khairun syakar, wa in asobahu syarrun sobar. Orang beriman kalau ditimpa sesuatu yang baik, dia akan bersyukur. Kalau ditimpa sesuatu yang kurang baik, dia akan bersabar. Maka kembali lagi para jamaah sekalian,
kita sebagai hamba Allah juga harus minta supaya dilapangkan dada kita oleh Allah, dilapangkan hati kita oleh Allah, dibersihkan hati kita oleh Allah, supaya kita bisa menghadapi dua hal yang selalu hadir dalam hidup kita. Yang pertama adalah aturannya Allah, dan yang kedua adalah takdirnya Allah. Kemudian para jamaah sekalian, terkait peristiwa pembelahan dada Nabi SAW, ada kritik yang kedua yang dilontarkan oleh para orientalis. Kalau yang pertama tadi mereka mengkritik itu adalah peristiwa di masa kecilnya Nabi, sehingga mustahil Nabi itu bisa ingat ketika berusia 2 tahun dengan apa yang terjadi pada beliau. Kemudian peristiwa yang kedua, Pak, orang-orang orientalis mengatakan peristiwa pembelahan dada itu, apakah itu bisa disebut sebagai mukjizat atau bukan? Apakah bisa disebut sebagai mukjizat atau bukan? Maka untuk menjawab kritikan yang disampaikan oleh orientalis ini, Al-Imam Ar-Razi mengatakan apa yang terjadi pada Rasulullah pada saat itu bukan mukjizat, tapi itulah yang disebut dengan irhas. Kenapa, Pak? Irhas. Jadi Allah itu, Pak, memberikan kehebatan kepada hambanya itu, yang kehebatan itu dibagi menjadi 4. Ada yang pertama namanya mukjizat. Mukjizat ini kehebatan yang Allah berikan kepada nabinya. Tujuannya adalah untuk melemahkan hujah orang-orang yang ingkar kepada para nabi sallallahu, para nabinya Allah. Oke. Jadi mukjizat itu kan dari kata a'jaza yu'jizu, melemahkan. Jadi mukjizat fungsinya adalah kehebatan yang Allah titipkan kepada nabinya untuk membalas, membantah, melemahkan hujah-hujah orang yang ingkar kepada nabinya. Kemudian yang kedua, ada kehebatan yang Allah berikan kepada hambanya yang disebut sebagai karomah. Karomah ini kehebatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang solid, yang tujuannya supaya hambanya itu dimuliakan oleh manusia. Karena karomah itu sendiri artinya apa? Kemuliaan, kehormatan. Jadi orang ketika diberikan karomah, diberikan kehebatan, Allah ingin supaya kemudian hambanya ini dimuliakan. Dan salah satu karomah yang pernah Allah berikan yaitu kepada Siti Maryam. Siti Maryam itu bukan nabi, Pak. Dalam Al-Quran beliau disebut sebagai Siddiqah, wanita yang membenarkan, wanita yang jujur, wanita yang percaya dengan semua janji-janjinya Allah. Allah mengatakan wa ummuhu Siddiqah. Ibunya Nabi Isa itu bukan nabi, beliau adalah Siddiqah. Karena ada sebagian orang-orang juga yang mengatakan nabi itu tidak hanya laki-laki, nabi itu juga perempuan. Salah satu buktinya apa? Siti Maryam itu mendapatkan mukjizat dari Allah katanya. Apa mukjizatnya? Ketika beliau belum mengandung Nabi Isa, di mihrabnya itu sudah tersedia makanan. Ini bukan mukjizat, Pak, karena beliau bukan nabi, tapi ini kata para ulama adalah karomah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, setelah mukjizat, karomah, kemudian yang ketiga ma'unah. Ma'unah ini adalah kehebatan yang Allah berikan kepada hambanya untuk menolong hambanya. Jadi ini berlaku lebih secara umum, Pak. Kalau karomah hanya untuk orang yang solih, kalau ma'unah, solih boten solih, terkadang Allah berikan ma'unah. Yang bisa kita lihat misalnya orang itu yang seharusnya menurut logika manusia meninggal dunia, Pak, tapi ternyata masih Allah selamatkan. Ada seorang bapak-bapak itu, Pak, di sana di Sidoarjo, wali santri, baru beberapa bulan yang lalu itu, Pak, kecelakaan. Jadi naik sepeda motor dengan istrinya, dengan anaknya 2 masih kecil-kecil. Ketika naik sepeda motor, kemudian ngerem dadak, Pak, akhirnya jatuh. Dan di belakangnya itu ada truk. Di belakangnya ada truk. Itu, Pak, kalau seharusnya menurut logika manusia sudah terlindas, sudah meninggal. Tapi apa yang terjadi? Kata beliau, truknya itu seakan-akan tidak bisa melindas, Pak.
Jadi ketika bannya itu menyentuh kulitnya, itu seperti atos badannya itu. Sehingga truk itu tidak bisa naik, hanya bisa nyeret badannya bapak ini. Ya. Ini bagian dari maunah, Pak, bagian dari pertolongan Allah. Walaupun kemudian beliau juga luka-luka, tapi ini sudah menunjukkan Allah itu memberikan pertolongan kepada hambanya. Maka inilah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, Pak. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah pernah mengatakan, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi setiap manusia itu, kata Allah, Allah siapkan malaikat-malaikat penjaga yang ada di depannya dan di belakangnya. Yahfazunahu min amrillah. Mereka menjaga manusia karena diperintahkan oleh Allah. Jadi Masya Allah, Pak, salah satu bukti sayangnya Allah kepada kita itu, Pak, masing-masing dari kita itu disiapkan malaikat penjaga. Walaupun kita ini bukan anggota DPR, Pak, tidak ada pengawal, tidak ada bodyguard, tapi kita sudah dititipi oleh Allah pengawal. 2 malaikat di depan, 1 malaikat depan dan 1 malaikat di belakang. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir, inna lirajulin arba'atu amla. Bagi setiap laki-laki itu ada 4 malaikat. 2 malaikat depan belakang untuk menjaga manusia dari musibah. Kemudian 2 malaikat yang lain di kanan dan kiri yaktubani, untuk mencatat amalannya manusia, yang kita kenal sebagai malaikat raqib dan malaikat atid. Ya, Masya Allah. Jadi kita ini kemana-mana selalu dikawal oleh malaikat. Maka kata Nabi SAW, inna ma'akum man la yufariqukum illa indal khala wa indal jima. Sesungguhnya bersama kalian ada makhluk Allah yang tidak pernah berpisah dengan kalian kecuali di 2 tempat, yaitu ketika kalian di kamar mandi dan ketika kalian sedang jima dengan pasangan kalian. Jadi ketika 2 waktu ini, Pak, malaikat itu akan pergi, karena malaikat juga tahu privasi. Nah, malaikat tidak mau mencampuri urusan pribadinya manusia. Kalau jenengan sudah masuk kamar mandi, malaikat tidak mungkin masuk, Pak. Malaikat akan menunggu di luar. Jadi indal khala wa indal jima. Kecuali di 2 waktu ini, di 2 tempat ini, kemanapun kita berada, 4 malaikat itu akan selalu mengiringi kita. Maka kemudian pesan Nabi SAW, kalau kamu tahu dirimu selalu dikawal oleh 4 malaikat, kata Nabi, fastahyuhum wa akrimuhum. Malulah kepada malaikat dan muliakanlah mereka. Oke. Jadi salah satu bukti iman kita kepada malaikat itu, Pak, tidak hanya hafal jumlahnya saja, tidak hanya beriman dengan tugasnya malaikat saja. Kita malu untuk berbuat maksiat, kita malu untuk membuka aurat, itu salah satu bukti kalau kita beriman dengan keberadaan malaikat. Oke. Makanya hadis ini menjadi peringatan, Pak, supaya kita ini sebagai orang beriman tidak seenaknya saja membuka aurat. Kadang-kadang orang itu merasa dirinya sedang sendirian atau sedang di rumah, kemudian seenaknya saja membuka aurat. Padahal ada satu sahabat Nabi yang dikenal sangat pemalu, ya. Bahkan sampai ketika Nabi SAW sedang ngobrol dengan Abu Bakar dan Umar, Nabi SAW tidak memperbaiki posisi duduknya. Jadi Nabi kalau ngobrol dengan Abu Bakar dan Umar itu seperti ini, Pak, dalam satu riwayat Aisyah. Begitu Utsman masuk bergabung dalam obrolan itu, Nabi langsung memperbaiki posisi duduknya. Kemudian ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, kenapa ketika Utsman datang engkau baru memperbaiki posisi dudukmu? Kemudian kata Nabi, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Bagaimana mungkin aku tidak malu kepada seorang laki-laki yang malaikat itu pun malu kepadanya. Jadi saking Utsman ini menjaga auratnya, Pak, beliau terkenal sebagai sahabat yang sangat pemalu. Itu akhirnya malaikat sampai malu kepada beliau. Baik, kemudian disebutkan oleh Al-Imam Mujahid ketika beliau menafsirkan yahfadunahu min amrillah. Malaikat itu hanya mau menjaga manusia kalau diperintahkan oleh Allah. Maka kata beliau, hatta idza ata syai'un ya'tihi yuriduhu illa qala al-malak wa ra'a. Sampai kalau ada
musibah yang akan mendatangi manusia, pasti malaikat itu akan mengatakan waro'ak. Waro'ak itu artinya ke belakang kau, menjauh dari manusia. Jangan mendekati si fulan. Si fulan ini saya jaga, tidak boleh kena musibah. Itu keinginannya malaikat. Illa syai'un adina fihi fayusibu. Kecuali kalau ada musibah yang sudah diizinkan oleh Allah, keburukan yang sudah diizinkan oleh Allah, maka malaikat itu akan pergi, kemudian musibah itu akan mengenai hamba tersebut. Oke. Jadi kalau kita mungkin pernah merasakan pengalaman serupa, Pak, yang seharusnya kita ini celaka, yang seharusnya kita ini terluka parah, tapi ternyata kita masih mendapatkan maunahnya Allah, salah satunya karena malaikat itu masih menjaga. Maka salah satu bentuk terima kasih kita kepada malaikat yang sudah menjaga kita kemanapun, maka mari yang pertama kita punya rasa malu untuk berbuat maksiat, karena di situ ada malaikat yang selalu mengawasi, dan kita malu untuk membuka aurat. Oke, baik. Ini yang disebut dengan ma'unah. Kemudian yang keempat, para jamaah sekalian, ada yang disebut dengan irhas. Irhas itu kehebatan yang Allah berikan kepada hambanya, yang disiapkan oleh Allah menjadi seorang nabi. Jadi sebelum ada mukjizat, mukjizat itu ketika sudah dewasa. Allah beri muqaddimah dulu. Allah beri suatu keajaiban lebih awal ketika masih kecil, dan itulah yang disebut dengan irhas. Jadi apa yang terjadi ketika Nabi SAW masih kecil berupa pembelahan dada, itu bukan mukjizat, tapi itu yang disebut dengan irhas. Apakah ada nabi yang lain yang juga mendapatkan irhas? Ada, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Walaupun ini masih diperdebatkan. Sebagian ulama mengatakan ini mukjizat, ketika Nabi Isa bisa berbicara ketika masih bayi. Sebagian ulama lain mengatakan ini irhas, karena pada saat itu Nabi Isa alaihissalam belum dewasa, beliau belum resmi diangkat menjadi nabi. Kemudian yang ketiga, irhas juga pernah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini kan hidup pada masa raja yang mirip dengan raja pada zamannya Nabi Musa, mirip-mirip dengan Fir'aun. Raja siapa, Pak? Raja Namrud. Nah, Raja Namrud ini juga mengaku sebagai Tuhan. Raja Namrud ini dia juga ingin membunuh semua bayi laki-laki karena dikhawatirkan akan ada yang menggulingkan kerajaannya. Bahkan kata para ulama, ada 4 raja yang paling berkuasa di atas muka bumi ini, 2-nya muslim, 2-nya kafir. Yang muslim ada 2, yang pertama Sulaiman, dan yang kedua Iskandar Zulkarnain, yang kerajaannya itu terbentang dari timur ke barat. Kemudian 2 raja yang kafir yang kekuasaannya hampir menyelimuti seluruh permukaan bumi. Yang pertama adalah Namrud, dan yang kedua adalah Nebukadnezar, atau kalau dalam bahasa Arab namanya Buktun Nasr. Di dalam orang Arab, kalau orang Barat mengatakan Nebukadnezar. Okay. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa raja yang tidak ingin ada bayi laki-laki yang hidup, sehingga kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau bayi baru dilahirkan oleh ibunya disembunyikan dalam gua. Kemudian Allah memberikan irhas kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dari tangan beliau keluar air dan madu. Dan kemudian disebutkan dalam satu riwayat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau di dalam gua ini pertumbuhannya sangat cepat, Pak. 1 hari bagaikan 1 bulan, 1 bulan bagaikan 1 tahun. Hingga disebutkan dalam riwayat dari Anas bin Malik, Nabi Ibrahim berada dalam gua itu hanya 15 bulan. 15 bulan itu berapa tahun berarti? 1 tahun 3 bulan. Tapi pertumbuhannya seperti anak berusia 15 tahun. Okay. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ini bukan anaknya Azar. Nah, yang selama ini sering kita kenal, ayahnya Nabi Ibrahim adalah Azar. Padahal ayahnya Nabi Ibrahim yang benar adalah Tarikh bin Nahur, bukan Azar. Okay. Tarikh bin Nahur. Lalu kemudian kenapa disebutkan dalam Al-Quran wa qala Ibrahimu li abihi Azar? Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, kepada abahnya yaitu Azar,
Ini kembali lagi kepada kosakata dalam bahasa Arab, Pak. Yang dulu pernah saya sampaikan, kalau yang disebut di situ adalah abun, bapak, itu maknanya umum. Semua yang pernah mengasuh anak itu bisa disebut sebagai abun. Jadi Abu Thalib itu bisa disebut sebagai bapaknya Nabi, Abdul Muthalib juga bisa disebut sebagai bapaknya Nabi atau abun. Tapi kalau bapak biologis itu disebut dengan walid. Walid itu bapak biologis yang melahirkan anak itu. Oke. Jadi sekali lagi, Nabi Ibrahim alaihissalam bukan anaknya Azar. Nah, Azar itu adalah ayahnya Nabi Lut. Oke. Jadi Nabi Ibrahim itu punya ayah namanya Tarikh bin Nahur. Tarikh bin Nahur punya anak 3. Yang pertama namanya Ibrahim, kemudian yang terakhir namanya Azar. Nah, yang namanya Azar. Jadi sebenarnya maaf, kebalik. Jadi yang pertama Azar, yang terakhir adalah Ibrahim. Nah, Azar ini punya anak namanya Lut. Jadi Nabi Lut itu keponaannya Nabi Ibrahim. Oke. Nabi Lut itu keponaannya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu diasuh oleh kakaknya. Karena mengasuh, maka dialah yang disebut sebagai bapaknya. Jadi bapak di sini bukan bapak biologis, Pak. Azar itu bukan bapak biologis, tapi bapak yang mengasuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke. Maka jelas para jamaah sekalian bahwa peristiwa pembelahan dada Nabi SAW itu bukan mukjizat, tapi itu yang disebut sebagai irhas atau kehebatan yang Allah berikan kepada hambanya yang ingin Allah siapkan sebagai seorang nabi di masa depan. Baik. Kemudian Allah mengatakan wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Wa wada'na anka wizrak, wahai Muhammad, bukankah kami telah meletakkan beban? Apa tafsir dari ayat wa wada'na anka wizrak? Di sini disebutkan hatatna anka ma kunta tatasawwaru min wujudi dzunubin wa ma'atin afqalat kahilaka. Artinya apa? Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu yang dosa-dosa itu membebani hidupmu. Wa a'abat nafsaka, dan membuat hidupmu itu menjadi susah. Sawa'un qabla nubuwah am ba'daha bima taf'aluhu khilafal aula. Dengan apa yang kamu lakukan baik sebelum kenabian atau setelah kenabian, yang itu kamu lakukan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Pertanyaannya Pak, yang terakhir, apa dosa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW? Apa dosanya Pak? Otomatis kalau Allah mengatakan kami telah mengampuni dosamu wahai Muhammad, berarti tandanya Nabi juga pernah berdosa. Tapi kemudian Nabi itu maksum, terjaga. Di sini disebutkan ada 3 dosa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Yang masyhur al-abus fi wajhil a'ma. Beliau memasang muka yang tidak enak kepada orang yang buta. Yang ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, abasa wa tawalla. Ketika Nabi kedatangan pembesar Quraisy untuk diminta dakwah, menyampaikan tentang Islam, Nabi fokus kepada orang-orang kaya itu. Sampai ketika datang Abdullah bin Umi Maktum yang buta, Nabi tidak memperhatikan. Bahkan Nabi memasang muka yang masam, mukanya tidak enak. Ini dosa yang pertama. Kemudian dosa Nabi yang kedua, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, qabulul fida min asra Badri. Yaitu Nabi pernah menerima tebusan yang diberikan oleh tahanan perang Badar. Yang seharusnya pada saat itu Nabi tidak usah menerima tebusan itu, ya, atau tidak boleh menerima apa yang diberikan oleh tawanan perang Badar. Kenapa? Karena seharusnya di situ ada perselisihan di kalangan para sahabat. Ketika itu Umar mengatakan, wahai Nabi, bunuhlah semua tahanan Badar itu, karena mereka jelas-jelas kafir, mereka jelas-jelas ingkar. Tapi kemudian Nabi memilih jalan yang lain. Nabi tidak membunuh mereka. Kemudian Nabi memaafkan mereka, tapi dengan syarat setiap orang kafir, 1 orang kafir harus mengajari 10 orang Islam baca dan tulis.
Ini yang dimaksud dengan fida. Jadi tebusannya adalah kalau kamu ingin aman, kamu harus mengajari 10 orang Islam baca dan tulis. Kemudian yang kedua, al-idnu li ba'dil munafikin bitakhalluf 'anil jihad fi mawqi'ati Tabuk. Nabi SAW pernah memberikan izin kepada sebagian orang-orang munafik untuk meninggalkan jihad pada saat terjadi perang Tabuk. Dan salah satu orang munafik yang tidak ikut perang pada saat itu perang Tabuk namanya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik. Jadi ketika itu mereka mencari alasan. 3 orang ini mencari-cari alasan untuk tidak ikut berjihad dalam perang Tabuk. Walaupun sebenarnya alasan itu karena mereka tidak ingin kehilangan hartanya. Tapi kemudian dibantah oleh sebagian ulama, sebenarnya bukan Nabi yang mengizinkan. Nabi sebenarnya tidak mengizinkan, tapi mereka sendiri yang melanggar perintah Nabi SAW. Jadi Nabi sebenarnya tidak mengizinkan, tetap kamu harus ikut perang. Tapi ternyata 3 orang ini tidak ikut berangkat. Akhirnya kemudian mereka mendapatkan hukuman sosial dari Nabi, diboikot, tidak diajak bicara, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Dan salah satu tokohnya orang munafik siapa Pak? Ka'ab bin Malik. Jadi inilah para jamaah sekalian tafsir dari ayat yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menghapus dosa-dosa masa lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah sekalian, karena waktunya sudah habis. Oke. Terkait dengan pembelahan. Oke. Itu pada riwayat Nabi sudah 2 kali. Oke. Pada saat yang kecil yang pertama itu. Oke. Pesan mau merah. Betul. Bagaimana? Oke. Jadi memang ada 2 kali. Yang pertama ini pembelahan secara hissi, dan yang kedua adalah ma'nawi. Jadi pembelahan yang memang benar-benar dibelah, benar-benar disobek dadanya, kemudian dikeluarkan hatinya. Ini terjadi ketika Nabi pada saat berusia 4 sampai 5 tahun. Tapi kemudian pembelahan yang kedua adalah pembelahan ma'nawi. Pembelahan ma'nawi di sini tidak dibelah dadanya, tapi Allah Subhanahu wa taala membersihkan apa yang ada di dalam diri Nabi SAW. Jadi tidak sampai dibelah, hanya dibersihkan isi hatinya saja. Betul nggih? Ini disebutkan hissi wa ma'nawi. Jadi memang betul, tadi mohon maaf belum kami sebutkan, ada pembelahan secara hissi dan ma'nawi yang benar-benar jelas, dan ada yang ma'nawi yang hanya secara makna saja. Betul nggih? Terima kasih. Ada lagi Pak? Sambung nggih? Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika.